Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan ekonomi perpustakaan membahas mengenai analisis pendapatan nasional. Ukuran perkembangan perekonomian dari satu periode ke periode lainnya dalam suatu negara biasanya menggunakan variabel pendapatan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, variabel pendapatan nasional merupakan variabel pokok yang dibahas dalam teori ekonomi makro. Besar kecilnya nilai variabel pendapatan nasional suatu negara bergantung dari banyaknya variabel yang membentuk variabel pendapatan nasional. Namun untuk mempermudah dalam menganalisis pendapatan nasional suatu perekonomian, biasanya kegiatan ekonomi suatu negara dikelompokkan menjadi 4 sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor yaitu adalah kegiatan ekonomi suatu negara hanya dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sektor rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada perusahaan, misalnya berupa tanah, modal, tenaga, dan keahlian. Dan sebagai imbalan dari perusahaan adalah pendapatan bagi rumah tangga, yaitu berupa sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Kemudian pendapatan tersebut oleh rumah tangga dibelanjakan lagi kepada perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Fungsi konsumsi dalam ekonomi konvensional atau non-Islam adalah pendapatan nasional rumah tangga merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi merupakan sisi pengeluaran. Keseimbangan ekonomi tercapai apabila sisi pendapatan sama dengan sisi pengeluaran. Apabila pendapatan rumah tangga diberi simbol Y dan sisi pengeluaran diberi simbol E, sedangkan pengeluaran konsumsi diberi simbol C, maka keseimbangan dalam perekonomian terjadi apabila Y sama dengan E. Karena E sama dengan C, maka Y sama dengan C. Fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam menurut Susanto, untuk memulai pembahasan ini, anggaplah bahwa pertama, zakat dikenakan atas semua harta perniagaan dan investasi yang dimiliki kaum muslimin, baik individu maupun badan usaha. Kedua, membayar zakat perniagaan cukup besar dan menguasai satu bagian tertentu dari pendapatan nasional. Ketiga, gerakan dakwah dan penyadaran zakat berhasil dengan baik sehingga setiap umat Islam yang wajib berzakat atau muzaki bersedia membayar zakat. Keempat, proporsi zakat yang dibayarkan tersebut tetap sebesarannya tertentu dari pendapatan nasional. Kelima, zakat yang terkumpul dibagikan kembali kepada muzaki atau orang yang berhak menerima zakat. Keenam, mustahik yang menerima zakat mempunyai kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume yang lebih tinggi secara signifikan dibanding muzaki atau orang yang membayar zakat. Ketujuh, seperti pembahasan di atas, di satu sisi zakat pendapatan dihitung sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak, dan sisi lain zakat yang diterima mustahik tidak wajib dikenai pajak. Fungsi tabungan dalam ekonomi konvensional adalah kalangan rumah tangga menyimpan sebagian pendapatannya sebagai tabungan atau saving yang sama dengan S. Untuk mempertahankan keseimbangan dalam perekonomian, tabungan rumah tangga ini melalui pasar modal dan sektor perbankan disalurkan oleh perusahaan, yang oleh perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi perusahaan atau I. Dalam keadaan perekonomian seperti ini, berarti pendapatan rumah tangga selain digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau C juga sebagian disimpan sebagai tabungan atau S. Sedangkan sisi pengeluaran terdapat pengeluaran yang berasal dari rumah tangga berupa pengeluaran konsumsi dan pengeluaran yang berasal dari sektor perusahaan berupa pengeluaran investasi perusahaan. Demikian perkuliahan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.